Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliyah Ijadi sebagai pembaca prolog. Saya Ilma Amila sebagai pengisi suara Aminah. Saya Dela Fauzia sebagai pengisi suara Kakak Aminah dan Pohon. Saya Nova Eliza sebagai pengisi suara Ibu Aminah. Kami dari PIAUD 2 semester 3. Di sini kami akan membuat video tentang dongeng untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan buku cerita anak oleh dosen pengampu Ibu Nurul Jahriani JF SPD MPD. Selamat menyaksikan. Cerita sedih Aminah. Pada suatu ketika, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Aminah. Sejak kecil, ia hidup bersama ayahnya. Ibunya sudah lama meninggalkannya sedari kecil. Ayahnya menikah kembali dengan seorang janda yang mempunyai anak satu. Keluarga itu hidup rukun dan berkecukupan. Ayahnya seorang pekerja keras. Ibu tiri tidak merasa keberatan tinggal bersama anak yang bukan anak kandungnya. Tapi sebenarnya dia tidak sepenuh hati menyayangi Aminah. Baginya, tak jadi masalah asal kehidupan dan anaknya terjamin tanpa kekurangan apapun. Namun, semuanya berubah ketika sang ayah meninggal dunia pada suatu kejadian. Kapal yang dibawanya terhempas ombak yang besar tengah lautan. Aminah sangat bersedih mengenang kenangan bersama ayahnya. Dia sangat mencintai ayahnya dan merasa kehilangan sosok ayahnya. Lain hal dengan ibu tirinya. Si ibu merasa sedih, tapi bukan karena kematian sang suami, melainkan ia takut jatuh miskin dan tidak memiliki uang yang banyak lagi. Benar-benar anak tidak tahu diri. Aminah, bangun. Kau pikir ini sudah jam berapa? Dasar anak pemalas, buka matamu. Jangan hanya bermimpi. Bermimpi tidak akan membuatmu menghasilkan banyak uang. Sana, banyak pekerjaan rumah menantimu. Maaf Bu, semalaman aku sangat lelah. Banyak sekali cucian piring yang kubersihkan dan pakaian kotor yang aku harus cuci di dapur. Sudah, jangan membantah. Kau memang pintar mencari alasan, sama seperti ayahmu yang sudah tiada. Ingat Aminah, kita sudah tidak punya banyak uang lagi untuk membayar orang di rumah ini. Jadi, kau harus kerja lebih giat di rumah ini, memasak, mencuci, dan menyiapkan semua kebutuhan rumah untuk ibu dan kakakmu. Mengerti? Bosan aku mendengar kicauan ibu yang membuat telingaku sakit. Mengganggu waktu santaiku saja. Aminah pun pergi menuju sungai dekat rumah. Ia membawa pakaian-pakaian kotor dan juga membawa wadah untuk mengambil air bersih. Oh Tuhan, bolehkah aku mengeluh? Mengapa begitu malang nasibku ini? Aku tidak masalah mencuci baju setiap hari, memasak, menyiapkan semua kebutuhan kakak dan ibu tiriku. Tapi aku mohon Tuhan, aku hanya ingin merasakan kasih sayang dari mereka. Di bawah terik matahari, Aminah mencuci semua pakaian. Setelah selesai mencuci, Aminah pun pulang ke rumahnya.
Ketika dalam perjalanan, Aminah sempat memperhatikan sebuah pohon tua yang kering. Karena merasa kasihan, ia pun hendak memberikan airnya untuk pohon tua itu. Tunggu Aminah. Kenapa wadah airnya kosong? Di mana airnya? Apakah kamu sudah meminumnya semua? Kamu ingin kami mati kehausan ya? Tidak, Bu. Rakus sekali kau, Aminah. Air sebanyak itu kau habiskan sendiri. Hahaha. Jangan kamu kembali sebelum kamu mendapatkan airnya lagi. Baik, Ibu. Ketika hendak melewati pohon itu, Aminah terheran-heran tak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Hah? Bukankah ini pohon tua yang kering? Mengapa sekarang menjadi sangat hijau? Mungkin saja aku terlalu lelah, hingga aku sudah salah melihatnya tadi. Merasa sangat lelah, ia sampai ketiduran di bawah pohon itu. Bangun, Aminah. Hah? Seperti ada yang bicara, tetapi mengapa tidak ada orang sama sekali? Aku di belakangmu, Aminah. Tidak, bagaimana mungkin sebuah pohon dapat berbicara? Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Kau hendak kemana, Aminah? Benarkah? Aku sedang ingin mengambil air. Kau terlihat sangat lelah. Biarkan aku membantumu, gadis baik. Ternyata, air yang diberikan Aminah kepada pohon tua itu secara ajaib memberikan kehidupan kembali untuk pohon yang sudah mati beratus-ratus tahun yang lalu. Pohon itu merasa berutang budi kepada Aminah dan bermaksud ingin membantu Aminah. Air yang tadinya kosong dengan ajaibnya terisi penuh kembali dan mendatangkan pemuda yang tampan berkuda untuk mengantarkan Aminah pulang. Sudah, pulanglah. Jika kau butuh bantuan lagi, maka kemarilah. Sialan. Bagaimana bisa Anak itu diantarkan pria yang tampan? Ibu, lihatlah Aminah. Dia sudah tidak punya rasa malu. Dia sudah tidak malu diantarkan oleh pria asing yang menjijikkan. Benarkah itu Aminah? Ingat Aminah, ayahmu sudah tiada. Jangan membuat malu keluarga kita, Aminah. Tidak, Bu. Aku bersumpah, aku tidak mengenalnya. Keesokan harinya seperti biasa, ia berangkat ke sungai untuk mencuci pakaian kotor. Tidak lupa, ia singgah untuk menemui pohon ajaib tersebut. Mereka saling berbicara, menceritakan banyak hal tentang semua yang pohon alami selama beratus-ratus tahun lalu. Dan Aminah sangat antusias mendengarkan setiap kisah yang diceritakan oleh pohon tua itu. Sampai ia hampir lupa untuk pulang ke rumah. Tetapi sebelum Aminah pulang, pohon tua itu memberikan sesuatu. Pohon itu memberikan kalung emas sebagai hadiah buat Aminah.
Kalung ini untukku, tapi aku tidak pantas mendapatkannya, Tuan Pohon Ajaib. Gadis baik dan tulus sepertimu sangat pantas mendapatkannya. Aminah, air yang kau bawa kemarin sangat segar. Benarkah kau ambil air itu dari sungai? Benar, Bu. Itu air sungai. Ada yang berbeda dari dirimu, Aminah. Kalung dari mana ini? Pasti kau sudah mencurinya. Aminah pun bersedih. Tidak, Kalung Kakak. pemberiannya dirampas oleh kakak tirinya. Itu kalungku, Kak. Aku mohon kembalikan. Tidak ada lagi buah-buahan di dapur. Uangku sudah tidak cukup membelinya lagi. Aminah yang mendengar keluh sang ibu, ia merasa iba. Ia pun bermaksud meminta buah segar dari pohon ajaib. Pohon ajaib, bolehkah aku meminta buah-buahan segar? Kau tidak perlu sungkan. Akan kuberikan apapun untukmu. Ibu, Ini untukmu, Bu. Bu. Wah, dari mana kau mendapatkan buah ini, Aminah? Baru kali ini kau berbakti kepadaku. Si kakak melihatnya merasa sangat iri. Mengapa hampir setiap hari ada saja barang yang dibawa Aminah pulang? Ia merasa curiga dari mana ia mendapatkan barang-barang itu. Si kakak bersembunyi di balik pohon memperhatikan apa yang dilakukan Aminah. Sampai akhirnya, si kakak mengetahui dari mana Aminah mendapatkan perhiasan, buah, dan barang lainnya. Ketika Aminah beranjak pulang, kakak tiri mencoba mendekati pohon ajaib itu. Hei pohon tua, aku ingin kamu memberikan aku sesuatu, agar aku terlihat semakin cantik dan mempesona. Cepat berikan. Karena pohon tua itu hanya diam saja dan tidak menjawab permintaannya, ia pun tidak sopan menendang pohon itu dan sesuatu terjatuh di tanah. Hah? Buah apa ini? Hahaha, lumayan untuk mengisi perutku. Dasar pohon tidak berguna. Karena dirasa sia-sia saja usahanya, si kakak tiri pun pulang dengan membawa buah jatuh itu dan memakannya. Sesuatu pun terjadi. Aduh ibu, tolong ada apa dengan diriku? Mengapa wajahku dipenuhi bercak merah-merah seperti ini? Ini pasti semua ulah pohon sialmu itu. Aminah pun bergegas berlari untuk menemui pohon ajaib dan si ibu ikut menyusulnya. Awas kau, Aminah. Kau harus menerima balasan yang setimpal.
Tuhan ajaib, aku mohon, sembuhkanlah kakakku. Jangan kau berikan ia penyakit yang menyiksanya. Aku mohon, biar aku saja yang merasakannya, jangan kakakku. Mendengar perkataan Aminah, si ibu tiri terdiam lemas. Ia baru menyadari, ternyata anak yang selama ini ia benci, yang ia sakiti setiap hari, adalah anak yang tulus menyayanginya, bahkan rela menukar jiwanya untuk ibu dan kakaknya. Aminah, kau anakku. Ya, kau anakku. Aku mohon, pindahkan penyakitnya padaku. Aku terima seumur hidupku menderita. Asalkan kakak dan ibuku bahagia. Aku hanya ingin kasih sayang dari ibu tiriku, selayaknya sendiri. Ibu pun berlari memeluk Aminah. Mereka menangis berpelukan dan berdamai dengan keadaan. Aminah, Si ibu menyesal dengan perbuatannya selama ini. Ibu, aku sangat menyayangimu. Melihat pemandangan itu, si pohon tua merasa tidak tega. Ia pun luluh dan memberikan buah penawar dari penyakit yang diderita sang kakak. Mereka berdua pun pulang dan hidup rukun bahagia selamanya.